Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada hari ini. Salawat dan salam kepada manusia agung, manusia pembaharu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber teladan kita baik dari aspek keislaman, begitu juga dalam aspek kenegaraan, lembaga, masyarakat, budaya dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya diberi amanah mengampu mata kuliah perencanaan kelembagaan Islam, tentu dengan bersama saya sebagai dosen pengampu Muhammad Hamzah SPDI MPD, yang pada kesempatan ini akan menguraikan secara singkat pengantar perencanaan kelembagaan Islam. Perencanaan ini juga merupakan bagian daripada manajemen, tetapi ini akan lebih spesifik lagi pada perencanaannya. Perencanaan pada awalnya biasa disebut sebagai rencana atau planning ya dalam bahasa asing. Lembaga, institusi, ada yang mengatakan lembaga, ada yang mengatakan institusi, ada istilah-istilah yang lain, tetapi pada kesempatan ini kita merujuk ke buku Serjana Sukanto yang banyak mengistilahkan kelembagaan atau lembaga masyarakat, lembaga sosial atau kelembagaan. Nah, pada kesempatan ini kita mengelaborasi kelembagaan itu dengan Islam, adalah kelembagaan Islam. Rencana akhir-akhir ini kita disibukkan ataukah diramaikan dengan istilah rencana ya. Apa-apa hari ini itu harus direncanakan ya. Bahkan menyusun keluarga pun hari ini itu direncanakan ya. Dulu keluarga itu berjalan secara alami ya, hidup berpasang-pasangan, melahirkan, itu dulu secara alami ya. Sekarang semuanya direncanakan, namanya program KB ya, keluarga berencana. Tetapi berencana di sini dalam keluarga bukan artinya membatasi jumlahnya menurut saya, tapi direncanakan masa depan anak-anak itu yang lebih baik. Contohnya pendidikannya yang bagus ya, baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, anak yang berbakti, anak yang sukses, itu direncanakan. Nah, itu yang disebut perencanaan yang sukses ya. Jadi bukan hanya persoalan jumlah. Nah, perencanaan yang lain-lainnya, terutama perencanaan kelembagaan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya, perencanaan politik, itu semuanya harus terencana. Nah, begitu juga dalam kelembagaan Islam. Lembaga Islam ketika dikelola oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak direncanakan secara maksimal, maka kelembagaan Islam itu akan melahirkan suatu kegaduhan. Dan itu yang banyak terjadi di negeri kita, di Indonesia ini. Begitu banyak orang yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai, ataukah sudah sesuai tapi perencanaannya yang tidak maksimal, maka bisa melahirkan kesalahpahaman pada masyarakat dan menimbulkan kegaduhan, sehingga kesempatan rakyat untuk mengembangkan diri itu kemudian terbengkalai dengan adanya polemik-polemik yang diberikan oleh suatu pimpinan keagamaan atau kelembagaan. Oleh sebab itu saudara, pada kesempatan ini kita harus merencanakan secara baik. Salah satu tokoh yang menjelaskan tentang rencana, namanya Kaufman, itu mengatakan perencanaan merupakan suatu proyeksi mengenai apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan abstrak dan bernilai. Nah, sehingga perencanaan ini tentu ada tujuan yang hendak dicapai dan bernilai. Nah, selanjutnya mari kita mencoba mengidentifikasi dan mendokumentasikan suatu persoalan, maka itu juga bagian daripada perencanaan ya. Perencanaan atau disebut elemen-elemen perencanaan kelembagaan. Jadi ada elemen-elemen perencanaan kelembagaan yang mencoba diuraikan dengan beberapa poin.
Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan Islam. Jadi dalam perencanaan dalam suatu kelembagaan Islam itu harus diidentifikasi dan didokumentasikan kebutuhan-kebutuhan Islam. Jadi itu dirancang dengan menganalisis perkembangan masyarakat, menganalisis perkembangan masa depan dengan perkembangan-perkembangan yang terkini. Dengan menganalisis kondisi seperti itu, maka seseorang bisa merencanakan yang lebih baik dalam suatu kelembagaan Islam. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam lembaga Islam. Jadi bedakan suatu keinginan dalam suatu lembaga dengan kebutuhan, ya, dengan kebutuhan kelembagaan itu sendiri. Kebutuhan itu hal yang mendesak. Ketika tidak dilakukan, itu bisa membuat hal kacau atau tidak berjalan semestinya atau berjalan sesuai yang diharapkan. Maka kebutuhan pokok ini dalam suatu lembaga harus diidentifikasi, ditentukan, ya, prioritasnya. Kemudian yang ketiga, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari setiap kebutuhan prioritas. Nah, dari kebutuhan prioritas yang sudah dirancang itu, maka kita menganalisis kira-kira hasilnya bagaimana nanti, dan ketika itu sudah dilakukan, maka itu harus dispesifikasi hal yang dicapai, ya, secara rinci. Nah, poin yang keempat dalam elemen-elemen ini, identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. Jadi ada tiap-tiap pilihan itu harus diidentifikasi persyaratannya untuk mencapai hal-hal yang telah dipilih, ya, dari segi prioritas-prioritas yang direncanakan tadi atau yang sudah dirinci. Kemudian yang kelima, identifikasi strategi yang direncanakan. Jadi strategi apa yang harus digunakan dalam mensukseskan suatu perencanaan, mulai dari alatnya, medianya, ya, keuntungan dan kerugian, risiko atau peluang dan tantangan, itu macam-macam. Silakan dianalisis secara bersama dalam suatu kelembagaan. Saudara, ini bagian dari elemen-elemen perencanaan kelembagaan Islam. Kemudian kita masuk sedikit ke kelembagaan, ya, kelembagaan Islam terutama. Maka lembaga biasa diterjemahkan sebagai satu institusi, ya, atau Sarjana Sukanto mengatakan seperti itu dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar. Istilah lain dari kelembagaan adalah peranata sosial, ada bangunan sosial, dan ada kemasyarakatan. Oke. Kemudian ada norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup, ya, pergaulan hidup masyarakat. Oke, jadi adanya norma-norma seperti ini itu bisa mengatur masyarakat. Oke. Maka nanti yang menyebabkan munculnya satu kelembagaan, ya. Nah, mari kita mencoba membahas satu persatu mengenai norma itu. Ada norma masyarakat, ya. Norma ini mengatur pergaulan hidup dengan tujuan mencapai tata tertib, ya, dalam satu masyarakat. Nah, tata tertib. Begitu juga dalam percakapan dalam keislaman, maka disebut sebagai norma-norma yang masuk dalam kategori hukum-hukum Islam atau aturan-aturan Islam. Maka itu nanti yang melahirkan kelembagaan Islam. Norma ketika diwujudkan dalam hubungannya antar manusia, maka dinamakanlah organisasi sosial, ataukah lembaga sosial, ataukah kelembagaan sosial. Ketika itu dalam perspektif keagamaan Islam misalnya, maka lahirlah kelembagaan Islam. Pergaulan dengan aturan Islam melahirkannya kelembagaan Islam seperti yang tadi diuraikan. Maka kita mencoba masuk ke bagian kelembagaan, menunjuk suatu bentuk, ya. Jadi kelembagaan itu menunjuk suatu bentuk sekaligus mengandung pengertian abstrak, ya. Jadi adanya norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga. Jadi ciri suatu lembaga atau kelembagaan itu ada norma di situ, kemudian ada bentuknya, ada fisiknya, tetapi di sisi lain juga ada hal yang abstrak, itu ada peraturan-peraturan tertentu yang disepakati sebagai suatu norma, ya. Kemudian contoh terbentuknya suatu lembaga, ya. Contoh terbentuknya suatu lembaga. Yang pertama, kebutuhan hidup
kekerabatan, seperti misalnya pelamaran ya, ada perkawinan, ada perceraian. Dalam pergaulan Islam melahirkan kelembagaan Islam ya, misalnya perkawinan dalam Islam, perceraian dalam Islam, kemudian pelamaran ya, tata cara lamaran dalam Islam, hitbah dan sebagainya. Maka kebutuhan seperti ini melahirkan suatu kelembagaan. Itu suatu kelembagaan dari masyarakatnya. Begitu juga dalam persoalan pencaharian ya, mata pencaharian melahirkan kemasyarakatan ya, lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pertanian, peternakan, perkebunan ya, koperasi, industri dan lain-lain. Nah, itu dari maka lahirlah lembaga-lembaga ya yang menaungi itu semua. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan pendidikan. Bertambahnya kehidupan manusia, bertambahnya perputaran alam ini, maka pendidikan itu semakin sangat terasa begitu penting ya. Apalagi kita masuk di era global society ya, masyarakat global, runtuhnya sekat-sekat kenegaraan, kebangsaan, sekat-sekat kedaerahan, kita menuju ke suatu tatanan lebih besar yaitu masyarakat global, masyarakat dunia, maka pendidikan itu dirasa semakin penting. Maka lembaga yang menaungi pendidikan itu semakin dibutuhkan ya. Contoh misalnya pesantren ya sangat dibutuhkan, kemudian anak-anak sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Maka hal ini menyebabkan lahirnya satu kelembagaan disebut sebagai kelembagaan pendidikan ya, atau nanti kelembagaan pendidikan Islam. Itu nanti akan dibahas oleh kelompok tertentu yang membahas makalah itu. Kemudian yang keempat, adanya kebutuhan manusia dari segi kesehatan ya, dari segi jasmani dan rohani ya, terutama segi jasmani, maka menimbulkan namanya olahraga ya. Ini kebutuhan jasmani, olahraga, kemudian muncul pemeliharaan kesehatan, bahkan pemeliharaan kecantikan, kedokteran dan sebagainya. Maka itu melahirkan suatu kelembagaan jasmani ya. Jasmani itu ada lembaga-lembaga yang kira-kira memperhatikan kesehatan jasmani. Yang kelima, kebutuhan menyatakan rasa. Manusia membutuhkan wadah untuk mengeluarkan ekspresi atau menyalurkan ekspresi dia tentang keindahan, rasa. Maka bisa melalui dengan kesastraan, seni rupa, seni suara, dan lain-lainnya. Maka itu melahirkan suatu kelembagaan Islam disebut sebagai kelembagaan seni budaya ya. Itu juga akan dibahas oleh kelompok yang mendapat tugas itu. Nah, saudara, kita bagian terakhir pada pengantar ini, yaitu macam-macam kelembagaan Islam, terutama di Indonesia ya. Ini ada sekitar 10 macam kelembagaan Islam yang akan dipercakapkan dalam mata kuliah ini, yang akan ditugaskan nanti ke para mahasiswa untuk menguraikan itu secara maksimal dengan rujukan-rujukan yang bisa didapat di berbagai manapun, baik itu buku maupun di internet atau jurnal, supaya lebih akurat ya. Yang pertama ada namanya lembaga sosial ya, lembaga sosial kemasyarakatan. Nah, saudara, ada yang pertama itu lembaga sosial kemasyarakatan, itu akan dibahas nanti oleh teman-teman kita atau kawan-kawan mahasiswa dalam makalahnya dan presentasinya. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan Islam, dan tentu banyak elemen-elemennya di dalam ya. Ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada pesantren dan sebagainya. Yang ketiga, lembaga politik Islam. Nah, ini juga sangat penting mengenai politik Islam ini ya. Tadi ada yang ketiga, lembaga hukum Islam ya. Ada hukum Islam, ada yang perencanaan di dalamnya, bagaimana menyusun perencanaan ya, itu yang ketiga. Yang keempat, lembaga politik Islam. Nah, lembaga politik Islam ini semakin hari semakin hangat ya dalam percakapan politik. Nah, tapi bagaimana
mahasiswa itu akan merancang suatu perencanaan, atau ketika bergabung nantinya dalam suatu lembaga politik ya, atau lembaga hukum Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga kemasyarakatan, itu sudah mulai sudah bisa beradaptasi dan bisa menjalankan suatu perencanaan dengan mata kuliah ini ya. Karena mahasiswa yang saat ini yang belajar perencanaan kelembagaan Islam tentu bertebaran kemudian ketika sarjana, dan bisa menempati pada posisi manapun dan bisa masuk ke lembaga manapun, tergantung keilmuan dan kecenderungannya yang akan dipilih. Dan oleh sebab itu saat ini kesempatan untuk kesempatan yang terbaik untuk banyak belajar ya, mempersiapkan diri untuk itu. Nah, yang kelima ada lembaga ekonomi Islam. Nah, lembaga ekonomi Islam ini akan diuraikan panjang juga oleh kelompok yang telah ditentukan. Yang keenam ada lembaga kesehatan Islam ya. Lembaga kesehatan Islam ini semakin hari semakin banyak yang bermunculan ya. Bagaimana pengobatan Islam misalnya Tibun Nabawi dan macam-macam ya. Kesehatan Islam itu semakin berkembang. Nah, begitu juga yang ketujuh ya. Ketujuh adalah lembaga keagamaan Islam. Nah, lembaga keagamaan Islam ini semakin hari semakin banyak yang dipercakapkan ya dalam masyarakat, dan punya tanggung jawab besar dalam masyarakat, terutama masyarakat Islam di Indonesia. Maka itu butuh perencanaan yang matang dan maksimal. Nah, kemudian yang kedelapan, lembaga budaya seni Islam. Jadi ada hak untuk mengekspresikan seni ataukah rasa keindahan di dalam diri seorang, termasuk orang Islam. Maka itu butuh wadah menyalurkan itu, disebut sebagai lembaga budaya seni Islam. Atau kemudian yang kesembilan, lembaga keluarga Islam ya. Ini lembaga keluarga Islam ini juga banyak hal yang dibutuhkan di kemudian hari ya, percakapan itu, dan perlu perencanaan. Kemudian yang ke-10 adalah lembaga ilmu pengetahuan Islam, misalnya penelitian atau lembaga-lembaga yang penelitian Islam, atau lembaga-lembaga hal yang menaungi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu semakin dirasa, dan 10 lembaga Islam ini tidak mengcover semua lembaga yang ada di Indonesia, tentu masih banyak, tapi cukup 10 ini yang menjadi percakapan pokok setelah dosen pengampu mengantar 2 pertemuan. Maka silakan mahasiswa yang akan menguraikan itu, termasuk sebelum membahas 10 elemen ini atau 10 tema pokok ini, kan ada juga pembahasan nanti dari kelompok 1 misalnya, bagaimana pimpinan dan kepemimpinan dalam kelembagaan Islam. Kemudian kelompok 2 nantinya juga akan membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang kelembagaan Islam ya. Nanti itu akan diuraikan. Mungkin cukup sekian dulu pengantar dari dosen pengampu pada kesempatan ini. Silakan banyak belajar, banyak membaca, banyak berkarya, dan terus berbagi ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.